Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, kita sudah masuk dalam pelajaran ke-15 dengan tema beriman berarti berbuat demi Allah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mengambil sikap doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang rela wafat untuk menebus kami. Bantulah kami agar dapat meneladan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari di rumah dan di sekolah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, sebagai orang Katolik, biasanya mengawali doa dengan membuat tanda salib. Seperti kita tadi telah memulai doa dengan menggunakan tanda salib. Tanda salib itu sebenarnya adalah doa. Karena dengan tanda salib, kita dapat memuliakan Allah sendiri. Doa tanda salib mengingatkan kita akan kemenangan Yesus di kayu salib. Anak-anak, tanda salib sebenarnya juga menjadi tanda kemenangan kita sebagai orang Kristen. Anak-anak, mari kita mendengarkan kisah Santo Tarsisius. Santo Tarsisius merupakan santo pelindung misdinar. Santo Tarsisius lahir pada tanggal 15 Agustus sekitar tahun 250 di Roma. Pada zaman Kaisar Valerianus, orang-orang Kristen tidak diperkenankan untuk menerima sakramen atau yang biasa kita kenal tubuh Kristus dan diharuskan untuk menyembah berhala. Bila tidak mau menyembah berhala, maka akan ditangkap dan dipenjara. Pada suatu hari, seperti biasa, Tarsisius pergi ke katakomba untuk mengikuti misa. Katakomba yaitu sebuah bangunan yang lurus panjang gelap dan ditutupi oleh batu panjang. Pada saat itu, Bapa Suci atau Sri Paus ingin mempersembahkan misa sendiri. Namun, hanya sedikit orang yang datang karena banyak orang Kristiani sudah ditangkap dan ada pula yang mengungsi keluar kota untuk menyelamatkan diri. Setelah misa selesai, Bapa Suci melihat sekeliling dan berseru, "Saudara-saudaraku, saat ini banyak saudara kita yang akan dihukum berat. Namun mereka ingin menerima hosti. Siapakah yang rela pergi ke penjara untuk mengantarkan hosti kudus?"
Mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang dengan rasa takut. "Bapak Suci tidak boleh pergi. Bapak Suci pasti ditangkap," kata salah seorang umat. Seorang mantan serdadu menawarkan diri untuk melakukan tugas itu. Namun, umat yang lain keberatan karena ia pun sedang dicari-cari. Tarsisius merasa mampu melaksanakan tugas mulia itu. Lalu ia meminta izin ibunya untuk melaksanakan tugas. Ibunya pun menyetujuinya. Tarsisius berdiri dan berkata, "Bapak Suci, biarkan saya ke sana membawa tubuh Kristus untuk saudara-saudara kita." Bapak Suci menggeleng. "Engkau masih terlalu kecil. Kalau serdadu Romawi menangkapmu, apa yang akan kau perbuat?" Tarsisius berusaha meyakinkan Bapak Suci. "Percayalah Bapak Suci, saya akan berhati-hati dan menjaga Ekaristi Maha Kudus ini supaya tiba dengan selamat." Melihat keberanian Tarsisius, Bapak Suci lalu dengan cepat membungkus sakramen Maha Kudus dan memberikannya kepada Tarsisius. Dia membawa hostia suci dalam kotak emas dan dikalungkan pada lehernya, serta menutupinya dengan toga yang ia pakai. Perjalanan melewati daerah yang dijaga serdadu Romawi aman. Namun, justru saat melewati lapangan tempat teman-teman Tarsisius sedang bermain, halangan pun muncul. Mereka berusaha mencelakainya. Tiba-tiba terdengar suara, "Berhenti!" Anak-anak itu lari terbirit-birit. Ternyata suara itu berasal dari serdadu Romawi yang bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Ia lari ke arah Tarsisius, memeluknya dengan perasaan sedih. Ia menggendong Tarsisius. "Tarsisius, Tarsisius," panggilnya dengan suara halus. Tarsisius membuka matanya dan berkata pelan, "Tubuh Kristus masih di tanganku." Tak lama kemudian, Tarsisius sakit, kemudian meninggal. Ia dimakamkan di Katakomba Kalistus di Jalan Appia dekat makam para paus. Berdasarkan peristiwa tersebut, gereja memilih dia menjadi pelindung akolit atau proakolit karena ia telah mengorbankan hidupnya demi Ekaristi Kudus. Martir suci ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Anak-anak, bagaimana menurut kalian akan kisah Santo Tarsisius ini? Sangat luar biasa ya. Atas pengorbanan Tarsisius,
yang rela mau mengorbankan dirinya demi Ekaristi Kudus. Anak-anak, dari kisah ini kita bisa menangkap bahwa siapakah Santo Tarsisius itu? Santo Tarsisius adalah seorang pelayan altar atau akolit yang hidup di abad ketiga pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Apa yang ia bawa untuk orang-orang di penjara? Yang dibawa oleh Tarsisius untuk orang-orang di penjara adalah Hosti Kudus. Bagaimana keadaan orang Kristen pada zaman Tarsisius? Keadaan orang Kristen pada zaman Tarsisius tidak diperkenankan untuk menerima sakramen atau tubuh Kristus, dan mereka diharuskan untuk menyembah berhala. Lalu mengapa ia tetap mempertahankan hosti kudusnya? Tarsisius tetap mempertahankan hosti kudus karena ia rela mengorbankan dirinya kepada orang-orang yang ada di penjara. Anak-anak, dari kisah Santo Tarsisius ini, kita juga bisa melihat dengan kisah Yesus yang rela disalibkan. Mari anak-anak, kita mendengarkan kisah Yesus disalibkan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri,
dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamat, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamat." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, lihatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ya, anak-anak, itulah kisah Yesus yang disalibkan. Anak-anak, Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Pilatus kemudian menyerahkan Yesus kepada para serdadu untuk disalibkan. Yesus memikul kayu salib dari kota Yerusalem ke Golgota, sebuah bukit di sekitar kota Yerusalem. Golgota artinya tempat tengkorak. Yesus bersedia disalib karena ia mau menyelamatkan manusia dari dosa.
Kematian Yesus di kayu salib memberikan kemenangan kepada kita. Anak-anak, salib Yesus bukanlah tanda penderitaan, tetapi tanda kemenangan bagi kita. Ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota, Bunda Maria dengan setia menemaninya. Selain itu, selain dari Bunda Maria, ada juga murid kesayangannya, yaitu Yohanes. Yesus kemudian menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria. Ibu, inilah anakmu. Kemudian ia berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Anak-anak, untuk kita renungkan bersama, apakah aku rela membantu teman-teman yang mengalami kesulitan? Mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Bantulah kami agar selalu mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.